Puji nama Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini mari kita bersatu hati, kita datang kepada Tuhan. Sebelum kita memulai hari kita, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami pada pagi hari ini kami bersatu Bapa, kami ingin memulai doa pagi kami. Bapa, kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami. Kami ingin melakukan apa yang Engkau kehendaki Bapa. Kami ingin memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar nama-Mu semakin ditinggikan Bapa. Kami berserah, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya Engkau yang beserta kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, bawa hati kita ke rancangan indahmu terjadi saya mengerti segala yang kasih-Mu sempurna yang ada di bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Bersyukur, mari naikkan syukur. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Bersyukur Tuhan. Yes. Kami bersyukur pada pagi hari ini Bapa. Kami mengangkat syukur kami mengangkat pujian kami dari hati kami yang paling dalam. Mari Bapak Ibu Saudara, buka hatimu kepada Tuhan. Kalau kita nyanyikan lagunya dari awal. Banyak yang Kau perbuat di dalam yang sangat indah terjadi apa yang terjadi segala yang kasih-Mu sempurna nyata dalam
di dalam hidupku. Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Tuhan, nyatakan sekali lagi, bersyukur Bapa. Buat kasih setiamu di dalam Tuhan, dan kasih setiamu di dalam Maria, Maria, Haleluya, kami bersyukur. Kami bawa hati kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami sembah Kau Tuhan, Engkau yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa atas penyertaan Bapa. Engkau baik Tuhan. Oh ya Bapa, karena masih ya karena ya Bapa, masih ya syukur Bapa, Tuhan, dan kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur.
setiamu di dalam bersyukur. Yes, Lord, kami bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam kasih setiamu di dalam ku bersyukur. Sekali lagi yang ku bersyukur. Ku ya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur Bapak pagi hari ini Tuhan. Kami masih kami memuji memuliakan nama-Mu Bapak. Yesus, kami meninggikan nama-Mu Bapak. Kami yakin Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Bapak Engkau yang menanggung segala perkara kami Tuhan. Haleluya. Dalam kudus hadirat-Mu hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan hanya dalam hadirat Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari sama-sama nyatakan, ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan sayang tak terbatas. Ku yakin ternyata di sini kemenangan terjadi. Sekali lagi nyatakan, ku yakin. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami percaya Tuhan, kemenangan terjadi di sini. Kami percaya Engkau Allah yang hidup, Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara bukan hati kita lebih lebar lagi. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan, ku menyembah. Dalam kudus hadirat hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa.
ya Kaulah segalanya. Mari Bapak Ibu Saudara, lebih lagi nyatakan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, rasakan rasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari lebih lagi nyatakan. Ku yakin terjadi di sini, rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin ternyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi nyatakan, ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Yes Lord. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin ternyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya serahkan ke hambanya, Pastor apa? Ayo Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Kami bisa bangun pagi, kami bisa beristirahat, semua oleh karena kemurahan Tuhan. Sebentar kami mau belajar firman. Berkati kami, tolong kami di dalam nama Yesus. Tutup bungkus setiap kami, jauhkan dari yang jahat. Berkati dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Iya, ayo murid AMD mana ini? On cam ya. Ya. Sama-sama kita belajar firman Allah. Kita buka sama-sama di dalam Markus pasal yang ke-6. Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Markus yang pasal ke-6 ayat yang ke-6 B ya. Judul perikop di atas, Yesus mengutus ke-12 rasul. Kita baca, lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Jadi genap ya Bapak Ibu Saudara ya, berdua-dua ya. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Lalu dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat. Roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka,
Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Ya, salah satu yang menguatkan kitab Markus ini adalah dia adalah kitab Injil yang pertama kali ditulis. Ada yang berkata tahun 60, tetapi saya lebih yakin kitab Markus ditulis masih di bawah tahun 60 sebelum Masehi. Kalau kitab Yohanes itu tahun 90. Bukan sebelum Masehi, Masehi. Ya, tahun 90. Kalau kita kan tahun 2023. Ya. Jadi 30 tahun, sekitar 30 tahun setelah peristiwa kenaikan Yesus. Kalau kitab Yohanes ditulis 60 tahun setelah kenaikan Yesus. Jadi Markus ini ya, kitab Injil yang ditulis tahun di bawah 60 Masehi. Kitab Markus ya menulis di sini tentang Yesus mengutus ke-12 rasul. Apa yang terjadi? Yesus ini sudah memberikan contoh dan teladan. Di pasal-pasal sebelumnya kalau kita baca, Yesus banyak menyembuhkan orang, Yesus banyak mengajar kota-kota, Yesus memberitahukan hal berpuasa, Matius dan orang-orang lain diajak untuk mengikut Yesus. Matius itu kan kita sudah tahu, pemungut cukai. Ya. Yesus di sini sangat banyak sekali Yesus menyembuhkan. Dan Yesus pasti sudah memberitahukan bahwa dirinya pernah dicobai di padang gurun. Dan Yesus bukan hanya itu, ya. Yesus mengajar, memberikan perumpamaan. Yesus bahkan mengusir roh jahat. Ya. Dan saya yakin dan percaya Yesus memberikan teladan iman, teladan bagaimana caranya melayani. Sehingga ya, Yesus sudah menjadi role model di dalam pelayanan. Nah, ketika ada kesempatan untuk mendidik para rasul, Yesus menggunakan itu dengan baik. Di pasal yang ke-6 ini, di mana Yesus mengutus ke-12 rasul. Kita melihat bagaimana Yesus mengajar mereka supaya para rasul ini benar-benar menjadi rasul yang taat. Kita lihat sedikit-sedikit ya Bapak Ibu Saudara ya. Pertama, Yesus memanggil. Lalu ayat yang ke-7, mereka berdua-dua ya. Lalu Yesus memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Ini dia yang unik. Yesus memberikan kepada rasul kuasa atas roh-roh jahat.
Saya mau tanya, para rasul itu percaya nggak kepada Yesus? Percaya ya? Kalau nggak percaya nggak mungkin dia menjadi murid, betul ya? Ketika para rasul percaya, Yesus tidak segan-segan memberi kuasa. Ketika Bapak Ibu Saudara percaya kepada Yesus, hal yang sama Tuhan beri kepada Anda, yaitu Tuhan memberi kuasa. Katakan amin. Katakan begini, saya punya kuasa. Saya pakai kuasa untuk menaklukkan kuasa jahat. Haleluya. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Lalu Yesus berpesan kepada mereka. Pertama, jangan bawa apa-apa kecuali tongkat. Roti pun jangan. Bekal pun jangan. Duit aja jangan. Boleh pakai alas kaki, boleh pakai sendal, tapi nggak boleh memakai 2 baju. Wah, kalau Bapak Ibu Saudara disuruh pelayanan ke Tehang misalnya, ngapain coba? Hah? Disuruh pelayanan ke Tehang nih, dari Palangkaraya nih. Dari Palangkaraya ke Tehang itu kira-kira 4-5 jam. Pasti Bapak Ibu Saudara apa? Di tas bekal baju, mana tahu di sana mau mandi. Iya nggak? Nanti di tengah jalan singgah dulu lah ke Maret, ya kan? Ya kan? Alfamart, Indimart. Ya nggak? Beli dulu nih, use. Ya. Use 1000. Wah, biar jos. Apalagi? Ya, beli bekal. Ya, mungkin biar di mobil bisa ngemil. Oh, yes. Tapi beda sama didikan Yesus. Ya, kita belajar dulu nih. Kita sedikit-sedikit banding-banding ini. Yesus mengutus ke-12 rasul itu tidak boleh apa-apa kecuali tongkat. Duit diikat pinggang jangan. Duit di dompet jangan. Apalagi? Nggak boleh pakai 2 baju, 1 baju aja. Ya. Nggak boleh berlapis-lapis, nggak boleh bawa baju. Apalagi? Apalagi ya? Nggak boleh apalagi ya? Nggak boleh bawa bekal. Coba renungkan sedikit. Seolah-olah Anda di posisi para rasul saat itu. Ya. Anda pakai baju, pakai jubah. Ya. Saya tidak tahu apakah pada waktu itu musim dingin atau musim panas. Ya katakanlah musim semi atau musim panas lah. Jadi nggak perlu jaket tebal. Lagi musim panas, hanya boleh membawa tongkat. Tongkat tuh untuk apa sih? Ya untuk jaga-jaga, misalnya tengah jalan ada ular kah, diginiin ularnya biar nggak gangguin. Atau untuk menaik bukit perjalanan, ya menolong dia untuk seimbang. Ya, apalagi? Ya kira-kira begitulah tongkat. Hanya boleh bawa tongkat Bapak Ibu Saudara, sama badan sendiri. Habis itu nggak boleh bawa apa-apa. Duit nggak boleh. Bapak Ibu tahu nggak? Kasnya Yesus, kas pelayanan Yesus nggak pernah kekurangan. Tapi Yesus nggak boleh bawa bekal duit. Coba pikirkan ini. Ini termasuk ospek atau didikan? Kalau saya melihat ini, bagaimana Yesus mendidik para murid. Lalu Yesus berpesan, kalau kamu diterima suatu rumah, kamu bilang shalom dulu, dan shalom kamu diterima.
Ya, kamu tinggal di situ sampai berangkat ke tempat lain. So pasti para murid pasti mengadakan kemurahan Allah atau mujizat Tuhan di situ, di rumah itu. Tapi kalau salammu itu ditolak, keluar, lalu kamu kebaskan kakimu dari debu itu sebagai peringatan. Artinya orang di rumah tersebut memang sudah tidak mau bertobat. Tetapi sebelum Yesus menyuruh mereka pergi, apa yang Yesus lakukan tadi? Memberi mereka kuasa. Kuasa ternyata sangat penting. Pelayanan tanpa kuasa, pelayanan tanpa otoritas sulit untuk berdampak apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Ya, pelayanan, ya, mana ini? Pelayanan tanpa dibarengi dengan hadirat Tuhan nggak ada isinya, Bapak Ibu Saudara. Ternyata perlu sekali yang namanya kuasa. Apa yang bisa kita tarik pelajaran dari ketika Yesus mengutus ke-12 murid ini? Tidak akan pernah Yesus memberi kuasa kalau kita tidak percaya kepada Dia. Katakan amin. Kalau Bapak Ibu Saudara percaya penuh kepada Dia, Yesus memberikan Anda kuasa. Coba lihat tanganmu. Aku punya kuasa. Aku punya otoritas sebagai anak Allah. Mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, mengadakan tanda mujizat untuk kemuliaan Allah. Katakan amin. Jadilah sesuai imanmu, jadilah sesuai perkataanmu. Yang setuju dengan saya bilang begini. Hari gini gak percaya Tuhan. Aduh, rugi banget deh. Ya, hari gini hidup dalam kekhawatiran. Aduh, rugi banget dah. Ya, sudah diajarin, dapat masalah ketawa aja. Ketawain masalahmu. Sesekali itu harus latihan. Ada masalah. Haleluya. Datang sama Tuhan, sembah Dia. Puji Dia. Nggak usah lihat masalahmu. Nggak usah lihat di dompetmu nggak ada duit. Ya, makanya di dompetmu jangan taruh foto pacarmu. Nih yang cowok-cowok ini. Juga yang cewek-cewek ini. Jangan taruh foto pacarmu. Ya. Taruh siapa? Foto Yesus, men. Mana ini yang muda-muda ini? Ngaku ini dulu nih. Hey, siapa di dompetnya yang naruh foto ceweknya atau foto gebetannya? Angkat tangan. Nggak ada yang ngaku. Taruh foto Yesus. Ya. Ketika dompetmu nggak ada duit, siapa yang ingat? Aduh. Ya. Pesan saya, jangan taruh di dompetmu foto cowokmu, foto cewek idamanmu. Ya kan? Wah, ini artis Korea ini. Ditaruhnya foto di dompetnya. Jangan. Ya. Taruh foto Yesus deh. Ya minimal foto orang tua. Ya. Foto Yesus taruh di situ. Pastor Eni di dompetnya taruh foto saya. Supaya ketika saya membuka dompetnya, dompetnya lagi kosong, saya ingat dengan dia. Kacau ini ya. Bapak Ibu Saudara, Yesus bilang sama murid-muridnya, nggak usah kau bawa itu duit. Pasti murid-muridnya geleng-geleng kepala ngeliat sana sini.
Gimana pula ini nah? Nggak berduit kita nih. Ya, aduh, ya. Ketahuan deh. Aduh, ya. Murid-muridnya disuruh nggak usah bawa duit. Kadang kita harus mikir, Bapak Ibu Saudara. Kenapa ya? Muridnya nggak boleh bawa bekal, nggak boleh bawa duit. Kalau air minum ya pasti boleh lah. Air minum, ya kan? Nggak boleh bawa bekal baju. Lah kan nanti kan di tengah jalan kan udah keringat, bau. Gimana mau diterima sama orang lain? Betul nggak? Itu pikiran manusia. Sebab Tuhan mau menunjukkan kepada para murid, Tuhan yang memelihara kamu. Sampai di sana nanti, Tuhan yang akan memberi baju buat kamu. Tuhan yang akan memberi makan buat kamu. Tuhan yang akan menolong kamu. Tuhan yang akan memperlengkapi kamu. Supaya hati mereka mengandalkan Tuhan. Lagi berjalan, gak ada duit, perut lapar. Ya kan? Ya, waktu itu kan di tengah jalan gak ada mamang pentol tusuk kayak kita di Palangkas ini. Ya kan, tinggal tusuk, tinggal makan, bayar 1.000 satu pentol. Nggak ada. Ya, di sana itu ya kalau lapar ya harus dia ke kedai. Dan itu pun kalau ada di suatu desa. Di tengah jalan nggak ada orang jual roti. Nggak ada. Tuhan mau menunjukkan kepada mereka pemeliharaannya yang sempurna. Jangan pikir, yang kedua pelajarannya, jangan pikir Yesus penuh dengan belas kasihan. Yesus adalah kasih. Yesus itu kasih loh. Allah itu kasih. Tetapi kenapa kepada para muridnya dia tegas seperti ini? Tidak boleh membawa ini itu dalam pelayananmu. Artinya apa? Kasih itu ya tidak harus selalu yang memanjakan. Tuhan tidak pernah memanjakan para murid. Tuhan tidak pernah memanjakan para murid. Dia didik dengan disiplin yang tinggi. Dia didik. Dia ajar mereka untuk beriman. Haleluya. Kalau engkau hari-hari ini diajar untuk beriman, bersyukur. Karena apa? Lihat baik-baik. Engkau telah diberi kuasa oleh Allah. Gunakan kuasa itu. Jangan tiap hari sedih, nelongso. Jangan, rugi Bapak Ibu. Lagi gak punya pegangan, coba pegang dinding. Punya kan pegangan? Pegang dinding. Banyak pegangan kita. Biar seimbang. Ya. Apalagi? Sempat gak punya duit. Ya. Pak Daud tuh kesaksian sama saya. Pernah pastor kami hanya punya uang 9.000. 9.000 perak. Dan kami belum makan. Tapi kami mengutamakan biar anak-anak dulu, ya. Apa yang ada untuk makan. Ya udahlah kata Pak Daud. Kita puasa aja, nggak apa-apa. Oh tuh hebat tuh. Iman kayak begitu. Malamnya ada berkat dan mereka bisa makan. Ada berkat Tuhan kirim. Haleluya. Ya. Kemarin waktu kita ke Sungai Tatas, Pak Daud cerita. Pak Daud sambil nyetir giliran sama saya. Ya. Dia cerita, wah tinggal 9.000 uangnya. Ya kan? Lah kita kadang-kadang tinggal 100.000.
Aduh Tuhan, nggak ada duit ini. Di ATM masih 1 juta, dibilang, Tuhan aku nggak ada duit ini. Gimana ini mau makan? Ayo jangan kalah dengan iman yang 9.000 itu. Ya, percaya dong, puasa dikit nggak apa-apa lah. Nggak makan seharian, ya minimal besok bisa makan lah. Kadang-kadang kita harus melewati hal seperti itu supaya kita beriman. Jangan gara-gara kampung tengah ini kita hidup dalam kekhawatiran. Ya, nanti keterlaluan hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Di sini apa yang Yesus ajarkan relate dengan buah yang mereka hasilkan. Lihat itu di situ. Ayat yang ke-13. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Dahsyat. Dari penderitaan itu. Penderitaan itu menghasilkan ketekunan. Ketekunan menghasilkan tahan uji. Dari peristiwa murid-murid ini dibentuk, maka para rasul mengambil pelajaran. Oh ternyata, ya, termasuk Paulus mendapat kisah dari para murid-murid. Saya yakin ketika Rasul Paulus bertemu dengan Petrus dan para murid-murid yang lain, mereka sharing. Dulu tuh kami waktu dididik sama Yesus, Rabi Yesus, ya kami itu seperti ini, ini. Wah pasti deh sharing-sharing. Mungkin 3 hari 3 malam mereka berjumpa, nggak tidur-tidur, mereka cerita aja terus. Gimana dulu Yesus itu mendidik, cerita sambil nyuret mangga, ya kan, gimana sih, oh gitu yang, pokoknya cerita aja mereka, ya. Itu malah bagus daripada Anda bergosip. Dalam tanda kutip, gosipkan firman. Amin. Daripada gosipkan tetangga, ih dia tuh ya pakai ilmu, udahlah, terserah dia mau pakai ilmu kan enggak kah, ya biarkan aja, nggak usah terlalu digimanain. Kita gosipkan firman, amin. Iya, wah luar biasa sekali firman Tuhan itu, ya. Nah di situ bercerita, makanya Rasul berkata, penderitaan menghasilkan ketekunan. Ketekunan menghasilkan tahan uji. Wah, keren. Ya. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau hari ini sempat menderita, dianiaya hatimu, dianiaya hidupmu, serasa engkau sendiri tidak mampu melewati ini semua, engkau sedang dididik sama Tuhan. Didikan Tuhan akan mendatangkan buah yang manis. Syaratnya cuma satu, asal engkau tidak menjadi lemah, maka engkau akan menuai. Jangan biarkan mentalmu dilemahkan oleh keadaan sekitar. Jangan. Percaya. Makanya setiap hari kita ada morning prayer untuk mengingatkan umat-umat Allah, mengisi mereka dengan firman, mengisi mereka dengan spirit, roh yang hidup. Firman itu roh yang hidup. Lihat, ketika para murid taat, mereka melihat mujizat. Dahsyat gak? Bahkan mungkin pulang-pulangnya mereka bawa, Tuhan aku bawa oleh-oleh. Ada yang gotong kue, ada yang gotong makanan, ada yang bawa durian mungkin. Kalau ada durian waktu itu, ya. Ada yang bawa wadi. Nggak ada wadi ya. Wadi Palangkaraya enak loh ya. Ikan yang difermentasi tapi enak ya. Apalagi ya mungkin ada orang yang kasih salam tempel. Kita kan nggak tahu. Tapi itu berkat. Tuhan nggak ada bilang, ntar ya kalau kamu dikasih amplop, tolak.
dalam nama Yesus. Nggak begitu. Ya, terima itu berkat Tuhan. Amin. Ya, ya. Dan di sini ketika murid-murid itu taat, walaupun awalnya rasanya, Tuhan Yesus, masa kita nggak boleh bawa duit? Gimana ini? Tapi ketika mereka taat, mereka jalani, dan mereka melihat kuasa itu bekerja. Supaya apa? Hati mereka dimurnikan di tengah perjalanan itu. Selama mereka mengikut Yesus sebelum diutus, mereka nggak pernah puasa. Para murid itu lagi ngikut Yesus 3,5 tahun nih, nggak pernah puasa para muridnya. Ya, mereka makan minum tidak kurang satu apapun, ya kan? Dulunya Petrus jala ikan, ya, ketika ikut Yesus, diberkati berlimpah-limpah, makan sana sini. Hanya waktu itu mereka perbedaannya dengan kita, ya. Kita makan babi, mereka tidak makan babi, itu aja. Ya, tadi malam kita di Kapuas, kita makan babi. Kita makan babi bersama dengan Bapak Sumerman keluarga. Ya, kenyang. Para murid itu tidak makan babi karena orang Yahudi nggak boleh makan babi pada waktu itu. Ya, lumayan enak, ya. Saya suka mie gorengnya, cuman perut sudah kenyang sekali. Makan ya secukupnya aja, tapi bawaannya sudah kenyang gitu ya. Nah, di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara, ketika para murid taat, para murid bisa mempraktekkan kuasa. Yang kedua, para murid menyaksikan kuasa Tuhan. Demonstrasi kuasa Yesus nyata. Sehingga ketika mereka pulang, iman mereka menjadi 2 kali lipat. Ingatlah, ketika engkau menderita hari-hari ini, jangan berputus asa. Tetaplah imanmu kuat. Ya, saya paling suka dengan ayat ini. Kita buka 2 Timotius pasal 2 ayat 4 sebagai ayat yang kedua paling terakhir. 2 Timotius pasal 2 ayat yang keempat. Sudah dapat? 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang keempat. Seorang kita baca ayat yang ketiga dulu deh. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah prajurit yang sedang berjuang. Halo? Halo? Kita sedang berjuang. Kita sedang mengambil porsi penderitaan yang menguatkan hati kita. Haleluya. Sinyal Bapak Ibu Saudara ya. It's okay. Saya ulangi lagi. Kita sedang berjuang. Jangan sampai perjuangan kita sia-sia. Amin. Bilang sama diri sendiri, aku kuat, aku diberkati. Yuk, kita sama-sama belajar hari ini. Bapak Ibu Saudara, jangan menyerah dalam kehidupanmu. Kalau engkau sedang dididik sama Tuhan, Tuhan akan angkat engkau naik. Tuhan gak mungkin menurunkan engkau. Tuhan akan angkat engkau naik. Engkau akan terbang lebih tinggi bersama dengan Dia. Haleluya. Amin. Ada amin? Yes. Puji Tuhan. Biarlah imanmu bangkit hari ini. Penderitaankah yang kau alami?
Sakitkah yang kau derita? Aniaya perasaankah yang kau alami? Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Dunia mungkin tidak mengetahui pergumulanmu. Orang lain nggak tahu pergumulanmu, nggak apa-apa. Ketika engkau datang sama Tuhan, ceritakan semuanya. Tuhan pasti akan mengatakan, tetaplah percaya. Maka engkau akan menuai apa yang telah engkau tabur. Selama engkau tidak menjadi lemah. Iblis maunya engkau lemah. Saya mau kasih tahu. Ketika engkau putus asa. Ketika engkau putus asa. Maka roh kematian yang mengikutimu. Ya. Roh putus asa. Maka roh kematian yang mengikutimu. Makanya jangan biarkan engkau putus asa. Jangan biarkan engkau putus asa. Iblis datang untuk membunuh, membinasakan. Roh apa itu? Roh kematian. Tetapi Yesus datang untuk memberi kehidupan, berkat yang berlimpah-limpah. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Thank you Lord. Bapa, pagi hari ini kami datang kepadamu. Hamba berdoa, kuatkan anak-anakmu. Kuatkan umat-umatmu. Mereka perlu penghiburan, mereka perlu kekuatan. Setiap hari, hamba mau taat untuk apa yang harus hamba sampaikan kepada mereka. Karena mereka butuh dibimbing. Mereka butuh sekali firman Allah. Biarlah dalam doa-doa kami, persekutuan yang manis ini dengan Tuhan, tidak pernah Tuhan tinggalkan kami, tidak pernah sia-sia. Kami mau belajar percaya dalam didikan demi didikan setiap hari. Mungkin kami tidak punya ini dan itu, tetapi kami mau taat dengan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap proses yang terjadi, karena Engkau memiliki cara yang ajaib untuk mengangkat kami lebih tinggi. Hari ini hamba berdoa bagi setiap umat-umat-Mu, berkati mereka, tolong mereka, biar mereka memiliki iman yang mantap di dalam Tuhan, tidak tergoyahkan sedikit pun. Dan mereka terus percaya, mereka mengandalkan Tuhan. Bapa, urapi setiap anak-anak-Mu, umat-umat-Mu, jemaat-Mu, dimanapun mereka berada. Berkati mereka, sertai mereka, tutup bungkus, jauhkan dari mereka serangan-serangan setan. Hamba minta pembelaan daripada-Mu Tuhan. Hiburkan mereka yang susah. Berkati mereka yang kekurangan. Apapun yang mereka alami, biar mereka menyelesaikan itu bersama dengan Tuhan Yesus. Hamba berdoa ketika mereka tidak sanggup lagi untuk melakukan bagian mereka, biar Tuhan yang ambil alih. Tuhan, Engkau menolong mereka. Ajari mereka untuk mereka melakukan kehendak-Mu. Engkau memimpin setiap kami menjadi prajurit-prajurit-Mu, tentara-tentara Allah di masa ini. Hamba berdoa, kuatkan mereka. Beri mereka kuasa. Beri mereka otoritas. Ketika mereka berdoa, ketika mereka percaya, biar mujizat itu terjadi. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepada Bapa. Berkati hari ini, berkati bangsa negara kami, berkati kota kami dimanapun kami tinggal, berkati kuliah kami, universitas kami, berkati sekolah kami, berkati orang tua kami, berkati sanak keluarga kami, anak-anak kami, suami, istri kami. Tuhan, Engkau menjaga mereka, mertua kami, berkati mereka ya Bapa. Kami minta pemulihan daripada-Mu buat setiap keluarga demi keluarga.
karena setan datang ingin menghancurkan keluarga. Namun Tuhan mengutus kami untuk kami bisa menjadi terang dan berkat bagi setiap keluarga. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan, dalam nama Yesus, setiap keluarga demi keluarga yang ada di kota kami masing-masing diselamatkan, dipulihkan, diberkati di dalam nama Yesus. Setiap serangan-serangan setan untuk keluarga demi keluarga kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami minta pembelaan daripada Tuhan mengalir buat setiap keluarga demi keluarga. Bapa, biarlah keluarga, terutama keluarga Kristen ini Tuhan, mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka mengajarkan yang benar kepada anak-anak mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur hari ini kami perlu Tuhan. Pimpin kami, sertai kami. Kami mau lebih dekat kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu, untuk situasi yang Tuhan tuntun buat kami, untuk masa depan yang kami gapai bersama dengan Bapa di sorga. Roh Kudus, sertai langkah kami. Di dalam nama Yesus, setiap orang-orang di tempat ini, mari sama-sama kita akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Puji nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Tetap semangat, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Jangan biarkan dirimu mentalnya digoyangkan. Oke? Iya. Hari ini kegiatan gereja tidak ada. Ya, biarlah Bapak Ibu Saudara tetap mengandalkan Tuhan. Oke, yuk sama-sama kita saling menyapa satu dengan yang lain. Selamat pagi semuanya. Shalom. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Permisi. Halo semuanya, selamat pagi. Pagi semuanya. Kuliah hari ini semangat. Semangat. Jangan bolos ya teman-teman. Semangat kali Joseph. Semangat Henry. Selamat pagi. Hey.
Pastor, saya keluar duluan nih, Pastor. Oke, semua God bless ya. Bye. Yo, God bless you.